Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Menyapa kita demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, dari Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tuhan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Pengampunan dosa, Efesus 1 ayat 7 bertutur menyapa kita. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa
sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Saudara-saudara kami jemput untuk bangkit berdiri. Dengarlah dan simaklah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam pertama Petrus 2 ayat 21, demikian sabdanya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kasihani kami ya Tuhan. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, diiringi Kidung Kesan 257, bait pertama maupun kedua. Berdiri di dunia dan Tuhan
Kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu, kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, kami jemput untuk bangkit berdiri, menerima kebenaran firman Tuhan dalam Minggu Paskah yang ketiga, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan ayat 47. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membacakan mulai dari ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Kemudian ayat ke-46 sampai ayat 47, saudara-saudara membacakannya secara bersama-sama sambil menjaga kehikmatan ibadah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dilanjutkan. Bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah yang mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan mengajar mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Hari ini tema khotbah Minggu Paskah ketiga secara sinodal yang dirumuskan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 ialah membangun komunitas yang kuat dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita juga secara bersama-sama membacakan tema ini. 1, 2, 3. Membangun komunitas yang kuat dalam Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih. Almarhum Pendeta Hendro Suarsono membekali saya pada masa pikaris dengan Kisah Rasul pasal 2 ini. Pada titik tertentu dia memberi penegasan GKO
Gereja Kristen Okumene di Indonesia adalah jemaat yang dibangun Tuhan di era modern. Maka untuk membangun jemaat di era modern, dia harus berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Sebagai pikaris saat itu, saya ingin belajar dan mau bertanya. Dan saya mengatakan kepada beliau, boleh nggak Pak, jemaat mula-mula itu menjadi jemaat yang terjadi di seluruh GKO. Beliau berdiri, karena kami pada waktu bicara itu duduk, beliau berdiri lalu muter. Dan pembekalan saat itu masih di ujung. Saya ingin tahu gerakan apa yang dilakukan oleh beliau. Begitu dia berhenti berputar, dia mengatakan satu hal. Membangun itu mesti ada patokan. Mesti ada tolok ukur. Akhirnya saya buka catatan saya catat. Ternyata untuk memulai pembangunan fisik atau pembangunan spiritual itu dikarenakan oleh patronnya apa, tolok ukurnya apa. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa pengajaran yang beliau sampaikan di masa saya pikaris itu, saya mau review ulang. Dan saya mau kita semua yang hadir mengambil bagian pada ibadah ini tidak gagal paham lagi bahwa kata kunci untuk membangun komunitas yang kuat dalam Tuhan itu ada patronnya, ada tolok ukurnya. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, pertama ialah ketekunan dalam firman. Apa ciri-ciri anggota gereja yang tekun dalam firman? Ciri yang pertama, dia merasa lapar. Kita semua pernah lapar. Setiap orang yang lapar pengen aja segera makan. Bahkan orang yang lapar, yang penting makan biarpun itu ngutang. Karena apa? Jangan sampai kampung tengah ini berisik dan tidak bisa dikontrol dan dikendalikan. Jadi orang yang tekun dalam firman, dia lapar akan firman itu. Seperti apa orang yang lapar akan firman? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini menarik sekali. Ada banyak anggota gereja tidak lagi menunjukkan rasa laparnya terhadap firman, karena dia berkata begini, kan dari handphone, dari gadget juga bisa, dari Google juga bisa, nanti bisa di-share ulang. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang yang mau dibangun dalam sebuah komunitas yang kuat dalam Tuhan, dia justru datang. Dia meninggalkan semua aktivitas yang dimanapun itu menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka.
Dia mengambil satu keputusan bahwa dia benar-benar butuh firman Tuhan itu. Saya berdoa, GKO Jemaat Depok 1 ini adalah jemaat sulung di seluruh GKO. Karena sebuah jemaat yang sulung, dia tidak pernah merasa sudah kenyang dengan firman. Tapi dia terus merasa lapar dengan firman Tuhan. Karena menunjukkan sebuah ketekunannya untuk dibangun di dalam komunitas yang kuat dalam Tuhan. Ciri-ciri berikutnya, orang yang tekun di dalam firman itu ialah mau diajar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini menarik sekali. Tidak sedikit perdebatan-perdebatan yang mengakhiri sebuah diskusi menjadi tidak baik dan tidak sehat oleh karena mempertahankan pendapat. Tidak sedikit bubar satu komunitas hanya karena tidak bertemu dengan titik yang diharapkan dari diskusi yang sedang dibuat untuk sama-sama bertumbuh di dalamnya. Tetapi orang yang ingin komunitasnya kuat di dalam Tuhan, selain dia lapar terhadap firman Tuhan, dia juga siap diajar. Tidak hanya diajar, tapi siap ditegur. Tidak hanya siap ditegur, tapi juga siap dibentuk. Banyak gereja yang alergi. Kalau dia ditegur, dia bilang begini, sayonara, kami cari gereja lain butuh saya. Begitu. Tapi orang yang komunitasnya mau menjadi kuat di dalam Tuhan, dia menjadi murid yang penurut untuk menunjukkan ketekunannya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap dan berdoa, jemaat sulung ini adalah jemaat yang siap selalu menjadi murid yang taat, yang setia, karena ketekunannya terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau majelis menjadwalkan ibadah rumah tangga di tempat saudara, syukuri. Selain mensyukuri, buka hatimu dan buka pintu rumahmu, menyambut Tuhan dan menyambut saudara-saudara seiman, agar di rumahmu sendiri menjadi tempat komunitas itu bertumbuh secara kuat di dalam firman Tuhan. Oleh karena ada faktor-faktor lain yang tidak mendukung, boleh-boleh saja saudara mendiskusikannya dan menyampaikannya kepada majelis, supaya majelis mengambil solusi. Apakah karena jaraknya terlalu jauh sehingga disiapkan transportasi? Apakah karena rumah terlalu sempit disediakan gereja menjadi satu alternatif? Atau tidak ada konsumsi, ada komisi diakonia yang bergerak untuk memberikan perhatian dalam bentuk makanankah itu atau minumankah itu. Dan ciri yang ketiga, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang bertekun di dalam firman itu ialah tidak alergi terhadap kebenaran. Yang ketiga ini perlu, tidak alergi kepada kebenaran. Bukankah ini menjadi sebuah refleksi bagi kita?
Karena kita semua rata-rata memiliki kebenaran masing-masing. Lalu kalau ada saudara kita yang peduli dengan kita, yang mengasihi kita, dan melihat sesuatu kebenaran perlu diteguhkan buat kita, lalu dia menyiapkan waktunya mengunjungi kita, dan setelah berkunjung dia menyampaikan kebenaran itu kepada kita. Tetapi pada waktu selesai dia menyampaikan kebenaran, kita sanggah. Kita mengatakan maaf. Kebenaran yang Bapak sampaikan, saudara sampaikan, yang sahabat sampaikan, itu harus diuji. Dan maaf, kami belum menerimanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu namanya alergi terhadap kebenaran. Kalau kita semua hanya suka dengan motivasi tanpa kebenaran, saya pastikan itu tidak akan menjadi kuat. Tetapi itu akan menjadi rapuh. Itu kepastiannya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan yang beribadah di jam 9 ini, saudara tidak hanya mengisi jadwal untuk merayakan perjumpaanmu dengan Tuhan rutin setiap minggu, tetapi hari ini adalah hari di mana kita belajar kembali kisah dari jemaat mula-mula. Mengapa jemaat mula-mula itu? Kata mula-mula itu sering kita katakan junior. Dan ketika ada junior bertemu dengan senior, senior bilang begini, kamu baru tahu apa ya? Ini udah senior ini, udah kepala sekian ini, udah seorang begini, udah begini, udah begini. Oke, boleh. Tapi kesenioran tidak ditentukan oleh usia. Jemaat mula-mula, jemaat perdana, mereka memberikan keputusan untuk tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, itu tadi masih yang pertama. Yang kedua ialah jemaat mula-mula ini menjadi komunitas yang kuat dalam Tuhan karena mereka memiliki kesadaran akan hadirat Tuhan. Bagian ini penting banget. Kenapa penting banget? Banyak gereja, walaupun banyak istilahnya itu, tapi di Indonesia ini tetap minoritas. Tapi banyak gereja, dia berfungsi pada saat jam tertentu, baru berfungsi gereja tersebut. Dan sebelum jam itu, sudah banyak anggota gereja yang beribadah, yang datang duluan, datang untuk mendapatkan tempat duduk, datang untuk bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Tapi sebelum jam ibadah itu dimulai, sering sekali gereja menjadi seperti pasar, membuat transaksi-transaksi di dalam gereja, membuat janji-janji kepada saudara-saudaranya, padahal di dalam gereja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gereja seperti apapun bentuk fisiknya, itu adalah wadahnya Tuhan hadir memenuhi tempat itu. Sehingga disebut hadirat Tuhan. Oleh karena itu, bagi setiap kita, tidak harus hari Minggu seperti ini baru kita terima hadirat Tuhan ada di sini. Mau hari apa saudara lewat dari tempat ini, jangan lewat begitu saja. Masuki tempat ini karena di sini hadirat Tuhan. Minta dalam doamu, Tuhan, saya mau pergi ngantor.
Saya mau pergi ketemu dengan saudara, saya mau bertemu dengan rekan bisnis, saya mau kerjakan sesuatu hari ini dari jam sekian sampai jam sekian. Dari tempat ini berkati saya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula tempat peribadatannya itu tidak mewah-mewah banget, tidak lux, tetapi mereka menamakan tempat itu ialah hadirat Allah. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa ciri gereja itu tempat komunitas sebagai hadirat Allah? Dikatakan dalam bacaan kita ayat 43, mereka takjub. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang takjub itu selalu mengekspresikan begini, wow, itu orang yang takjub. Seperti seorang cowok ketiban cewek cantik, dia bilang, wow, seperti bidadari dari sorga. Seperti itu orang yang takjub. Saudaraku yang kekasih, berarti yang ketawa itu bidadari semua itu. Yang tidak ketawa calon bidadari lah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dibekali oleh seorang pendiri GKO yang besar di sini, almarhum Hendro Suwarsono itu, dan dia bilang, gereja, tempat komunitas itu bersekutu, disitulah dipahami dengan sungguh ada hadirat Allah memenuhi persekutuan mereka. Oleh karena itu, buat pemuda dan pemudi, hanya ada lagu gereja tua buat pemuda-pemudi yang berpacaran. Dengan memahami tempat seperti ini adalah tempat hadirat Allah, jangan cemarkan gereja. Jangan lakukan sesuatu yang tidak baik di dalam hadirat Allah. Saudara akan kesepian, saudara akan kehilangan kebahagiaan, saudara akan kehilangan move. Hari ini firman Tuhan menegaskan itu buat kita. Sekarang kita mau masuk kepada patokan dan tolok ukur selanjutnya, yaitu pada ayat 44. Di ayat 44 bacaan kita mengatakan semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Perhatikan kata semua. Kalau dikatakan di firman Tuhan di Alkitab kita itu semua, berarti tidak ada sisanya. Tidak ada yang tidak terlibat. Semuanya ikut. Mau dia bapak-bapak, mau dia ibu-ibu, mau dia pemuda, mau dia pemudi, mau dia anak-anak. Semuanya tanpa terkecuali terlibat di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kesatuan. Ternyata mari kita pahami yang beribadah hari ini, dan kita semua mengatakan kesatuan bukanlah slogan. 1, 2, 3. Ketahuan hari ini akhir bulan ya, suaranya melempem kecil gitu. Kita bikin dulu suaranya yang powerful. Kesatuan bukanlah slogan. 1, 2, 3. Seandainya jempol saya banyak, seperti inilah jempol. Bagus suaranya seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesatuan itu bukan hanya omon-omon kata itu ya, ada yang bilang begitu ya. Kesatuan itu adalah viralnya satu pertumbuhan.
kesatuan itu adalah bentuk karakter dari sebuah komunitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kapan ulang tahun gereja ini atau kapan acara-acara gerejawi dilakukan, mohon tidak ada yang tidak kebagian. Semua harus terlibat dan ikut di dalamnya. Mau dia anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, mau opah, mau oma, semua harus ada di situ. Tapi firman Tuhan ini mengatakan tidak hanya pada momen-momen seperti itu, tapi setiap beribadat semua orang di sana bersatu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maksud daripada kesatuan ini bukan slogan. Ternyata di dalam komunitas itu tidak gampang terpecah. Di dalam gereja itu tidak ada kelompok A, kelompok B, kelompok lain, kelompok itu. Kalau dikatakan komunitas itu menjadi kuat di dalam firman Tuhan, maka tidak ada si A begini, si B begitu, si C begini, si anu begini. Karena semua mereka bersatu. Apapun perbedaan bukan menjadi pemicu persoalan, tapi perbedaan itu menjadi kekokohan bersama untuk kuat di dalam persatuan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya gembala sidang di sini, saya pernah ke Niwen. Tahu Niwen? Niwen itu di Jawa Timur, Salatiga. Almarhumah Ibu Westi menyiapkan segala sesuatu untuk itu, karena para pendeta GKO ke sana seluruhnya, konven. Di Niwen itu ada gereja GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan di Salatiga, di kampus Sekolah Tinggi Teologi, di situ kami disuruh nginap. Dan konven terlama saat itu di sana, karena dia 4 hari lamanya. Apa yang kami pelajari, saudaraku? GKJW Niwen setiap mau nanam padi itu bibitnya dibawa ke gereja jam 4 subuh. Semua jemaat bawa bibit padi yang mau disamaikan ke gereja. Lalu pendeta dan majelis tumpang tangan terhadap bibit itu. Doanya ialah, Tuhan, ketika bibit ini ditanam, berkatilah. Ternyata Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mereka kerjakan dengan utuh ayat itu. Dilakukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Desa Niwen menjadi juara kelompok pencapir nasional karena padi yang mereka panen itu menjadi padi yang terbaik di seluruh Indonesia. Dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu diwakilkan oleh
wakil presiden bernama Sudarmono. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sehingga di desa Niwen itu semua rumah punya foto penghargaan pemerintah terhadap desa Niwen, karena setiap keluarga mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam karya nyata. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah sampai di situ? Tidak. Setelah mereka diberkati Tuhan dengan hasil padi yang luar biasa, tanah yang mereka pacul itu ikut menjadi lebih subur. Tuhan kasih hujan, ke daerah mereka bertanam padi, akhirnya tanahnya menjadi sangat subur. Begitu hasil panen pertama selesai, mereka diskusi, desa Niwen ini selalu taat kepada pemimpinnya dan bersatu dengan pemimpinnya. Dibilang begini, Pak, kira-kira apa yang mau dikerjakan oleh desa ini? Penghargaan dari pemerintah sudah dapat, yaitu juara kelompok pencapir bidang pertanian padi. Apalagi Pak? Lalu ada warga mengusulkan begini. Mohon dengar semua, di rumah saya itu ada 8 ekor kelinci. Bagaimana kalau 8 ekor kelinci ini kita kembang biakkan? Tapi yang mengembang biakkan itu satu desa, yaitu desa Niwen. Usulan itu langsung diterima dan disetujui oleh semua warga. Saudaraku, yang terjadi apa? Akibat dari kesatuan itu, yang terjadi ialah tersebarnya sate kelinci di seluruh Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan Salatiga, itu karena dimulai dari desa Niwen. Membangun komunitas yang kuat itu tidak hanya omon-omon, saudara. Begitu gereja menjadi substansi dasar untuk membangun komunitas itu, jadi pemerintah menghargainya. Begitu mereka puas dengan hasil itu, mereka tidak menjadi bosan, tapi cari lagi ide-ide baru, cari lagi peluang-peluang yang bisa. Ternyata mereka bisa seperti sate kelinci. Sudah pernah rasain sate kelinci? Sudah? Ini suaranya kok seperti nggak makan 3 bulan ini. Sudah belum? Sudah. Berarti tinggal saya yang belum diajak. Saya juga belum pernah diajak. Ternyata sate kelinci itu katanya enak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Di mana kuncinya? Ini yang perlu kita ambil. Kalau jemaat mula-mula itu mendapat kuncinya, itu karena mereka keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah peribadatan. Ternyata kunci untuk membangun komunitas yang kuat dimulai dari rumah Tuhan. Amin. Rumah Tuhan adalah segalanya buat kita untuk mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang dahsyat, yang super dahsyat, yang membahagiakan dan yang membuat kita menjadi lebih berbahagia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah yang perlu kita jaga? Yang perlu kita jaga dan kalau boleh kita tolak, kita hindarkan. Jangan temanmu punya waktu, kita tidak punya waktu. Padahal harinya semua sama. Oleh karena itu kita mesti miliki kesamaan waktu. Mengapa kita mulai dari SD?
SMP, SMA, selalu ada waktu jadwal roster yang diberikan oleh pihak sekolah. Tujuannya supaya jangan ada siswa yang terlambat, supaya siswa jangan tidak hadir. Semuanya dapat bareng, ada dimulai jam pertama sampai dengan jam terakhir selesai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Gereja GKO terbiasa dan punya program tahunan, ada RMJT namanya. Singkatan dari Rapat Majelis Jemaat Terbuka. Untuk membangun komunitas kita lebih kuat, lebih kokoh, dan menjadi lebih berkat, berikan usulan-usulan di RMJT. Rapat Majelis Jemaat Terbuka. Mari saya harus buka kacamata menyampaikan ini. Mari kita menghilangkan budaya yang salah. Di GKO itu kalau RMJT menjadi ajang menyerang pelayan. Pelayan gak perlu diserang Bapak Ibu, gak perlu. Tapi didoakan yes, didukung iya. Jangan dievaluasi para pelayan. Karena mereka satu periode itu melakukannya, setelah itu bisa turun, bisa lanjut. Maka RMJT adalah ajang bagi kita untuk menyampaikan kontribusi apa yang membangun jemaat kita menjadi komunitas yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Patron kita sudah dapat dari Kisah Rasul hari ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mengapa kalau kita melakukan itu? Ada jawabnya. Belum ada yang bosan ya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Supaya kita dapat kepada bagian closingnya. Mengapa kita harus begitu? Tadi di ayatnya yang Bapak Ibu baca bersama-sama, saya ulang bacanya. Bapak Ibu tadi sudah membacanya, sekarang giliran saya membacanya. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Mari kita memberikan hati untuk ayat ini. Di gereja itu karena tidak senang dengan si anu, suka nggak datang perjamuan kudus. Suka membatalkan, tidak ikut perjamuan kudus. Padahal perjamuan kudus itu adalah urusan pribadi. Tapi oleh karena tidak senang dengan si anu, dia tidak mau datang perjamuan kudus. Jadi sangat bertolak belakang dengan ayat ini. Di ayat ini dikatakan semua orang disukai. Oleh karena itu, bila di hadapan kita terang-terangan ada yang tidak menyenangi kita, tidak suka dengan kita, jangan bangun tembok pemisah. Sebagai orang yang memiliki komunitas yang kuat di dalam Tuhan, kita harus membuat penolakan menjadi penerimaan. Caranya bagaimana? Almarhum Pendeta Hendro menutup pembinaannya kepada saya dulu waktu vikaris itu, dibilang begini. Saya pernah ditolak waktu saya tidak hadir penggembalaan. Yang menolak itu adalah orang yang baca firman Tuhan,
Yang menolak itu adalah orang yang berdoa kepada Tuhan. Yang menolak itu adalah orang yang rajin ke gereja. Yang menolak itu adalah saudara saya sendiri sebagai orang yang beriman. Tapi dia bilang pada waktu saya tidak datang, dia tidak suka dengan saya. Pendeta melanjutkan, dia bilang begini, saya datangi rumahnya. Waktu saya datangi rumahnya, pintu dibuka, tangannya begini, mau nampar saya. Tapi saya enggak mundur. Dibilang keluar, saya tidak mau keluar. Tapi saya bilang begini, waktu saya tidak datang penggembalaan, Bapak sudah tampar saya. Sekarang mau Bapak tampar lagi, silahkan. Yang Bapak Hendro sampaikan itu adalah ajaran Yesus dari Matius 5 ayat 39. Bila ada yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Ketika dia mau tampar begini, Bapak itu kasih pipinya, tapi tidak jadi ditampar. Karena apa? Karena pada waktu mau ditampar begini, lengannya jadi sakit. Lengannya jadi sakit sampai berobat ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dia bilang sama istrinya, panggil pendeta Hendro, saya mau mati. Suara saya pelan didengar ya? Saya pelan-pelan aja ya, biar dengar semua ya. Begitu disampaikan, Pak Hendro datang. Pak Hendro itu dulu punya Vespa. Vespanya Pak dipinjam. Dia datang. Ketemu di rumah sakit. Bapak itu dibilang begini, Pak, tangan saya yang mau menampar Bapak itu seperti tertahan dan sekarang sudah kaku. Siapa tahu saya mau mati dengan penyakit ini. Doakan dulu saya. Pak Pendeta Hendro pegang kepala Bapak itu. Doakan. Tahu doanya? Pak Hendro itu bilang, doanya begini, Tuhan, saya memohon beri kehidupan dan kesembuhan. 3 hari kemudian minta pulang dan sembuh. Tapi setelah hari keempat, yang Bapak cari itu ialah Pendeta Hendro. Lalu ketemu di rumahnya, kemudian dipeluk. Dipeluk dengan keras. Dibilang begini, Pak, Tuhan telah Bapak sampaikan kepada saya. Dan Tuhan membuat saya bisa pulang dari rumah sakit. Saya masih benci kepada Bapak. Ampunilah saya. Saya nggak bisa ngomongnya kayak Pak Hendro, agak Jawa-Jawa dikit gitu. Karena saya orang Batak, jadi ngomongnya ceplos-ceplos. Saya cuma memperagakan saja. Pak Hendro bilang apa? Tepuk pundaknya, Pak, saya ini hamba Tuhan. Jadilah apa yang Tuhan beri buat Bapak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, komunitas yang kuat itu bisa salah paham, bisa sakit hati, bisa. Tapi mesti ada yang menjadi pemberi solusi. Itulah kekuatan komunitas itu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kidung Kesan 257 bait ketiga.
diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang yang mati. mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik hidup kami, yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus, yang penyempurnaanmu sungguh membahagiakan hidup kami. Kasih sempurna Tuhan dinyatakan dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang kami terima secara pribadi, lepas pribadi, sehingga dengan kesehatan itu kami diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan di dalam ibadah ini kami bersama-sama disuguhi tema khotbah membangun komunitas yang kuat dalam Tuhan. Bila selama hidup ini berlangsung, kami sering membuat gara-gara, kami menjadi pemicu-pemicu persoalan, kami menjadi malas hadir untuk mengikuti kegiatan, bahkan kami membangkang untuk setiap janji-janji yang telah kami ucapkan. Kami datang mohon pengampunan daripadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya lewat pengampunanmu kami dapat berdiri tegak, dan kami dapat semangat yang baru dari Tuhan. Bahkan kami menjadi orang yang hidup sesuai dengan komitmen kami kepada Tuhan. Dan bila kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, lembutkanlah hati kami, supaya kami memiliki kesadaran penuh bahwa di rumah Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap orang untuk dibekali, untuk memperoleh arah yang pasti, dan untuk memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih dengan firman-Mu. Walaupun kami tidak sempurna mengerti dan memahaminya, tapi Tuhan mempunyai kerinduan untuk menyempurnakan itu dalam hidup kami. Dan kami masing-masing yang telah mendengarkan firman itu siap menerima kesempurnaan firman Tuhan dari Tuhan sendiri yang mengajar kami, yang membentuk kami, yang mengasihi kami. Bersama umat-Mu yang sedang melipat tangan, kami membawa dan menyerahkan kepada Tuhan keluarga Bapak Agustinus Budiono, keluarga Bapak Ragil Dani Sukoco, keluarga Bapak Wilhelmus Edwiori, keluarga Bapak Willem Misa, keluarga Bapak Yani Perdinan Talaen, keluarga Bapak Andreas Heri Putranto, keluarga Bapak Ronald Sahat Lumban Tobing, keluarga Bapak Demetrius Taneo, keluarga Bapak Dionisius Tameon, keluarga Saudara Daniel Denis Suwasono. Mereka adalah bagian dari komunitas persekutuan jemaat ini. Nama-nama mereka telah memiliki daftar keanggotaan yang sah di rumah Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi seperti anggota jemaat yang lain, yaitu komunitas yang kuat,
di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Kami memohon kepada Tuhan, berilah mereka menjadi pribadi dan keluarga yang tangguh menghadapi gejolak kehidupan ini, menghadapi situasi kondisi yang silih berganti tanpa ada sebuah ketetapan yang pasti. Ketika mereka ada bersama di rumah masing-masing, suami istri dan anak-anak, berkatilah mereka siang dan malam, sehingga mereka memahami diri mereka bagian dari komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Ketika mereka menghadapi berbagai tantangan, kesulitan dan problematik kehidupan, berikan mereka untuk selalu berdoa dan berdoa dan berdoa kepada Tuhan, sehingga dengan doa mereka Tuhan memberi jawaban yang terbaik buat mengatasi segala problem kehidupan. Dan jadikanlah keluarga-keluarga muda ini menjadi keluarga-keluarga tiang penyangga komunitas yang kuat di dalam gereja ini. Bapak yang baik, kami berdoa untuk gembala sidang dan keluarga, majelis jemaat dan keluarga, pekerja gereja dan keluarga, komisi-komisi kategorial dan non-kategorial bersama keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remaja taruna, pemandu pemain musik, pemandu puji-pujian, dan tim multimedia. Pekerjaan dan pelayanan mereka sungguh mulia Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah mendapat kompensasi dari dunia ini. Mereka hanya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Biarlah mereka menata hidupnya dengan baik dan benar untuk menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidup. Kerap sekali mereka menjadi minder, bahkan mereka diambang frustrasi bila yang mereka inginkan dan harapkan tidak menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu gereja berdoa agar mereka memiliki kekuatan moral dan kekuatan di dalam etika kehidupan, sehingga apa yang mereka ingin temukan dan mereka ingin cari, jalan yang baik, jalan yang indah, jalan yang benar, ditunjukkan oleh Tuhan buat mereka. Kami juga bersama umat Tuhan yang melipat tangan hari ini berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan dan mendoakan ibu-ibu yang sedang mengandung. Ya Tuhan ya Allah, biarlah di dalam rumah peribadatan ini mereka memiliki pengharapan yang hidup agar yang belum mendapat keturunan menerima janji Tuhan yang indah, mendapatkan generasi yang baik, generasi penerus dalam hidup mereka. Terlebih-lebih bagi mereka yang sedang mengandung, biarlah mereka terus memeriksa kandungan secara rutin ke puskesmas ataupun ke dokter-dokter yang ahli di bidangnya, sehingga apa yang didambakan keluarga mereka memperolehnya penuh dengan sukacita. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang meninggalkan Yesus. Hati kami sedih, pilu apabila ada di antara yang menjadi sahabat dan teman kami masih mau meninggalkan Tuhan. Sekalipun kami tidak mengetahui orbit mereka dan jalan mereka, posisi mereka ada di mana. Tapi di rumah Tuhan ini kami bersujud memohon,
Kembalikan mereka Tuhan dengan baik dan dengan selamat. Karena di luar sana mereka akan menghadapi berbagai situasi dan gejolak kehidupan yang tidak akan berpihak kepada mereka. Tetapi apabila mereka kembali kepada Tuhan, maka dia atau mereka akan mengalami keberpihakan Tuhan buat jalan hidup mereka selanjutnya. Bapa yang baik, jemaat ini mengasuh pos pelayanan Dalung Bali. Mereka jauh dari jarak tapi dekat di hati karena doa kami. Kiranya pos pelayanan Dalung menjadi gereja yang memiliki komunitas yang kuat dibangun di dalam Tuhan melalui doa, melalui perhatian, melalui program-program perencanaan dari jemaat induk di tempat ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Sinode GKO. Engkau mengetahui keberadaan Sinode GKO yang tidak memiliki kantor lagi sampai hari ini. Bukalah jalan supaya Sinode GKO bisa berkantor seperti sedia kala. Dan gerakkanlah umat Tuhan supaya memiliki kepedulian, memiliki tanggung jawab, memiliki kerinduan untuk dapat dinyatakan bagi Sinode yang membutuhkan kantor untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya Kota Depok. Engkaulah yang memberkati negeri ini. Engkaulah juga memberkati Kota Depok dengan seluruh warga gereja yang berdomisili di dalamnya. Mencari pekerjaan, berdiam di lingkungan, merasa aman, merasa bahagia, merasa tentram karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dan sempurna dalam hidup warga jemaat yang berdomisili di Depok ini. Kami berdoa Tuhan untuk seminar sosialisasi kanker dan pemeriksaan pap smear. Engkau Tuhan memberkati apa yang sudah terjadi, apa yang telah diterima, sehingga dengan seminar itu ada banyak orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang semakin sehat tubuhnya, sehat rohaninya. Ya Tuhan ya Allah, jemaat ini akan melakukan pelayanan pemberkatan pernikahan kudus buat saudara Ariando Kevin Agusto dengan saudari Nadia Priska Teja Mulia di minggu yang akan datang. Kiranya pembentukan rumah tangga yang baru bukan oleh karena sebuah usia yang sudah dewasa, atau juga bukan karena pekerjaan yang sudah mapan, tapi pembentukan bahtera rumah tangga yang baru karena ada janji antara laki-laki dan perempuan yang berkomitmen di rumah Tuhan untuk memulai kehidupan yang baru di dalam bahtera rumah tangga Kristiani. Seluruh persiapan baik kedua mempelai maupun gereja, Tuhan yang memberkati semuanya. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat ini akan melakukan sebuah kegiatan kebaktian Padang di pertengahan tahun ini. Mereka membutuhkan dukungan doa dan support dari semua pihak. Kiranya kesatuan dari komunitas ini menunjukkan kegiatan ini berlangsung di dalam sukacita dan bahagia. Maka berkatilah usaha dan kerja keras panitia kebaktian Padang ini. Ya Tuhan, bersama umat-Mu kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat yang sakit maupun dalam pemulihan, diantaranya Ibu Lemina Turnip Syaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosepin Hetarihon Suwarno, Bapak Jakonias Marwanaya, Ibu Andriana Ziska, Sri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang,
Ibu Maharani Malabar Pelarupun, Ibu Tugilah Umaryanto, Ibu Minauli Simarmata, Bapak Eli Robinson Situmorang. Tangan Tuhan yang penuh kasih akan meraih dan menyentuh kehidupan mereka, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Maka pemulihan dan kesembuhan dianugerahkan Tuhan buat mereka. Biarlah hidup mereka kegirangan bersukacita karena kebaikan Tuhan mengubah rasa sakit, rasa pilu, terganggu secara fisik menjadi orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Bersamaan dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, jemaat ini turut berbahagia dan membawa serta menyerahkan kepada Tuhan Saudari Epi Christine Mona Aiheri, Ibu Wulandari Kusuma Dewi, Ibu Sapira Ruth, Bapak Roland TP Sitompul, Ibu Darna Nurmita Boru Simanjuntak, Saudara Josafat Gabriela Mande, Ibu Pransina Mairuhu, Saudari Rosintan Elizabeth Situmorang, Hosea Hanel Tameon, Saudari Rian Watremni, Bapak Hilen Sitompul, Bapak Arnold Yabes Tameon. Biarlah sukacita mereka dialamatkan kepada Tuhan dan bersujud di altar di rumah Tuhan atas perkenanan Tuhan memberikan kesempatan hidup lebih baik melalui anugerah Tuhan di usia yang baru. Kiranya keluarga yang berbahagia turut juga bersukacita berbahagia atas penambahan usia ini. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, kami mendoakan suku Kaur, mereka seperti terisolir dan terpinggir di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jemaat Tuhan datang bersujud memohon kepadamu agar suku Kaur ini yang sedang berada di Provinsi Bengkulu, mereka melihat salib Tuhan, mereka menerima para penginjil, mereka menerima kebenaran firman Tuhan setelah membuka hati mereka dan mereka menghidupinya, sehingga tempat ini menjadi komunitas gereja yang bisa eksis menyatakan kesaksiannya di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, ya Allah, hamba-Mu berdoa untuk setiap Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di tempat duduk masing-masing. Engkau mengawal setiap langkah mereka ke depan. Engkau memberkati kediaman mereka siang dan malam dan memberkati seisi rumah tangga mereka. Dan Engkau menjadi Allah yang selalu memberikan solusi setiap masalah yang mereka hadapi. Sehingga mereka yang beribadah hari ini memiliki Tuhan yang hidup dan berkarya kekal selama-lamanya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah syafaat kami yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 467, bait 1 sampai 2, Tabu Gendang. Mari kita bersatu dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi nyanyian pengutusan Kidung Keesaan 268 bait pertama dan kedua.
dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadat telah selesai. Selamat menikmati berkat Tuhan selama 1 minggu ke depan dan Tuhan Yesus memberkati.